Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Yuhang mengatakan kepada Shen Yuan jika saat ini dia pindah lokasi. Sekarang dia di Gua Suyun, jadi cepat datang kemari. Shen Yuan pun kemudian mengatakan jika dia hampir sampai dan sekarang kau bilang mereka pindah tempat. Liu Hang mengatakan, aku baru mulai shift, tapi teman menyeretku ke sini. Jadi aku harus datang. Shen Yuan pun kini terpaksa akan pergi ke sana, dan dia akan menunggu di bawah Gua Suyun itu. Kalau lebih dari 30 menit, Yu Hang akan mendapatkan masalah besar. Ketika tiba di sana, Shen Yuan pun tahu Gua Suyun dekat dengan Bu Li. Tidak mungkin mereka akan bertemu di tempat ini. Kemudian Shen Yuan menyapa Yu Hang. Yu Hang mengatakan kepada Shen Yuan di sana, jangan hanya menunggu di luar, masuk ke dalam karena banyak santapan. Namun Shen Yuan pun mengatakan jika dia jauh lebih punya banyak santapan yang istimewa ketimbang tempat ini. Kemudian Yu Hang juga tak menyangka Shen Yuan mendapatkan mobil yang bagus semacam ini, yang baru saja dia beli. Yu Hang juga mengatakan, kau ini tajir sekali, beli K-Class, itu mobil impianku. Shen Yuan kemudian langsung mengatakan berhenti basa-basi, kenapa kau memanggilku ke sini? Yu Hang kemudian mengatakan, kau kan salah satu pemilik bar itu, dan tidak melakukan apapun, dekorasinya hampir selesai. Ayolah, kita berbincang sambil ambil layanan. Teknisi 98 akan membuatmu terbang. Bisa dikatakan ini tempat untuk bermain wanita. Dan kebetulan di sana, Bu Li datang bersama dengan adiknya, sehingga mereka berdua pun benar-benar menganggap Shen Yuan itu lelaki yang kejam. Shen Yuan pun panik akan hal ini dan dia mencoba untuk menyapa Bu Li di sana. Namun, Bu Li pun mengabaikan hal itu. Dan adik Bu Li benar-benar tampak sangat kesal. Mereka berdua pun kini mencoba berlalu pergi dari tempat itu. Shen Yuan mencoba untuk mencegahnya dengan mengatakan, boleh aku ikut, aku bisa membantumu memasak makanan. Namun sayangnya itu tidak dipedulikan oleh kedua orang itu. Bahkan Li Mei mengatakan kepada Shen Yuan, bantu apanya? Shen Yuan, kau tidak punya malu datang ke tempat seperti ini. Apakah kau peduli sama kakakku atau tidak? Shen Yuan mencoba mengatakan jika ini hanyalah kesalahpahaman. Dia di sini hanya menunggu seseorang. Li Mei yang mendengar hal ini kemudian langsung mengatakan, kau pikir kami percaya? Kakakku sudah mulai menyukaimu, sampai memberikan kado terima kasih untuk tas itu, dan sekarang kau malahan ada di sini. Sudah, pergi sana, dasar brengsek. Kini nilai kesukaan dari Bu Li juga langsung berkurang drastis, hingga mencapai 65. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Shen Yuan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Padahal mereka sudah sangat dekat, tapi malah salah paham begini. Yu Hang di sana mengatakan, Yuan, itu pacar barumu. Biar aku yang membantumu menjelaskan semuanya. Namun Shen Yuan mengatakan jika itu tidak perlu. Dia itu sudah marah. Penjelasan dari Yu Hang tidak akan terdengar masuk akal. Sekarang Shen Yuan tahu, dia benar-benar menyakiti perasaan bu guru itu. Yu Hang pun paham akan hal itu. Namun sebelum itu dia menanyakan kepada Shen Yuan, siapakah gadis itu? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Shen Yuan pun mengatakan jika itu merupakan gurunya yang saat ini mengajarnya. Si teman pun benar-benar terkejut akan hal itu, karena Shen Yuan telah naksir terhadap gurunya. Dia meminta Shen Yuan menceritakan segalanya, namun Shen Yuan tidak memperdulikan hal itu. Shen Yuan kini akan berbincang tentang bisnis terlebih dahulu bersama dengan Yu Hang ini. Singkatnya mereka berdua tiba di kedai kopi Sena. Sena menyapa Shen Yuan yang datang ke sana. Kini Shen Yuan mengatakan kepada Sena, aku bawa teman untuk ngopi. Sena, 1 es americano dan 1 vanilla latte. Dengan kondisi yang ada, membuat si teman ketika duduk menyadari akan satu hal, di mana dia yakin pernah melihat gadis ini. Dan tanpa pikir panjang, Shen Yuan langsung mengatakan jika itu merupakan pacarnya sepupu Lin Guang Yao. Dengan kondisi yang ada membuat si teman semakin tidak menyangka, karena seakan-akan Shen Yuan telah merampasnya dari pria itu. Namun Shen Yuan menegaskan jika itu terjadi begitu saja, dan dia masuk ketika hubungan telah putus. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Yu Hang kini mengatakan, kau ini memang gila, kau berkencan dengan gurumu dan pacar orang. Yuan, kau memang sesuatu. Kemudian Shen Yuan mengatakan cukup sudah, kita saat ini bicara bisnis. Aku mundur dari bar itu, sekarang kau yang pegang semuanya. Kini Yu Hang mengatakan, kenapa tiba-tiba, tanpa ide-idemu, aku tak yakin dapat mengurusnya. Shen Yuan kini mengatakan, aku percaya padamu. Shen Yuan melakukan ini, karena dia tahu, jika teman kerja bareng, terlalu banyak campur tangan bisa buat ribut soal ide atau hal lainnya. Tidak boleh merusak persahabatan di antara mereka.
Yuhang yang mendapatkan amanah ini kemudian langsung mengatakan kepada Shen Yuan, "Aku akan bekerja keras supaya tidak mengecewakanmu." Singkatnya, kopi pun kini tersedia dan Sena memberikan senyuman di sana. Saat ini, Sena juga langsung merapikan baju Shen Yuan yang tampak kusut. Dengan adanya adegan yang semacam ini, membuat Yuhang benar-benar berada dalam posisi yang masalah, karena seakan-akan dia telah merasakan kehidupan yang tidak adil. Beberapa saat kemudian, Shen Yuan dan juga Sena pun masuk ke dalam sebuah kamar. Sena di sana mengatakan kepada Shen Yuan jika Xinyu ketika selesai ujian minggu depan, dia mau kerja musim panas di tempat ini. Apakah diperbolehkan atau tidak? Shen Yuan pun memperbolehkan hal itu. Kemudian juga, Sena akan mandi terlebih dahulu. Ketika menunggu itu, Shen Yuan mencoba untuk menelpon guru dan menjelaskan ini semua, namun tidak diangkat sama sekali. Shen Yuan cukup panik akan adanya hal ini. Dia benar-benar tidak tahu gimana perasaan dari Bu Li saat ini. Sementara itu di kediaman Li Xiao, saat ini sosok dari Li Ming mengatakan kepada kakaknya, "Dia sangat mengganggu. Dia masih berani menelponmu. Blokir saja nomornya. Jangan biarkan dia mengganggumu." Yah, saat ini Bu Li benar-benar merasa galau sekali. Li Ming mencoba untuk memperbaiki situasi hati kakaknya itu dengan mengatakan, "Kak, Shen Yuan itu brengsek. Jangan nangis karena dia. Untung kita melihat sifat aslinya sebelum ini semua terlalu berlanjut. Anggap saja ini keputusan yang bagus." Kemudian Li Xiao mengatakan kepada si Li Ming kenapa cowok suka ke tempat seperti itu. Li Ming kemudian mengatakan itu sangat jelas. Kebanyakan cowok memang begitu. Mereka ke sana karena otaknya lagi dikendalikan oleh nafsu. Li yang mendengar itu mengatakan, tapi kenapa mereka berpikir begitu? Li Ming kembali menjawab, ya karena ada dorongan. Kalau tidak bisa mengendalikan, mereka cari hiburan. Katanya, cewek-cewek di sana tahu cara buat cowok untuk mendapatkan kesenangan. Dengan mengetahui hal ini, membuat Li Xiao pun menyadari jika sebelumnya dia pernah menolak Shen Yuan untuk melakukan permainan. Dan kini dia malah mengatakan kepada adiknya, mungkin aku membuatnya menahan terlalu lama, dan dia cuma berusaha untuk melepaskan dorongan itu. Li Ming pun mengatakan jika ini bukan salah kakaknya, dan jangan berpikiran yang semacam itu, karena itu tentu tidak sesuai dengan tata krama yang ada. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya part 31 berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Li Ming mengatakan kepada kakaknya, lihat aku dan coba ingat baik-baik apa yang terjadi terakhir kali aku jatuh cinta. Kini Li Xiao mengerti akan hal itu. Li Xiao mengatakan dalam hatinya, Li Ming benar, aku tidak boleh jatuh cinta. Aku harus mengendalikan diriku ini. Sementara itu di tempat berbeda, Shen Yuan terus saja mendapatkan banyaknya pesan dari para gadis yang ingin mendapatkannya, termasuk dari si Longnu. Di sana Shen Yuan berkata dalam hatinya, ini semua teman sekelas yang jarang aku hubungi sebelumnya. Sekarang mencoba menghubungiku lewat WeChat yang baru saja aku pakai. Tidak perlu repot untuk melihatnya. Di sana Shen Yuan mendapatkan hal yang menarik di mana Xiao Longnu telah mengirimnya begitu banyak pesan. Dan hal ini membuat Shen Yuan berkata dalam hatinya, gadis di foto ini memang berkulit putih dan tampak halus, tapi itu tampaknya sudah diedit. Aku harus melihatnya secara langsung untuk bisa memastikannya. Adik tingkat ini punya potensi masuk daftar kandidat. Aku akan mengamatinya sedikit lebih lama. Kemudian Shen Yuan membalas pesan itu dengan mengatakan jika dia lagi sibuk, nanti bicara lagi. Hal ini dilakukan oleh Shen Yuan adalah untuk mengirim pesan meskipun sudah berhari-hari tidak dia balas. Makin singkat jawaban Shen Yuan akan makin baik. Perasaan tidak aman itu akan membuat Longnu merasa jika Shen Yuan sulit dijangkau, tapi masih ada harapan. Kemudian timbullah Sena dengan pakaian yang sangat eksotis sekali, yang membuat Shen Yuan pun benar-benar tidak luput memandang itu. Shen Yuan tahu ini benar-benar menggoyahkan ketenangannya. Shen Yuan bergegas langsung memainkan permainan bola bersama dengan Sena itu, karena dia sudah lama menunggu momen yang semacam ini. Permainan berlangsung dengan sangat terampil dan sangat epik sekali. Sena mengetahui saat ini Shen Yuan punya tubuh yang semakin bagus dan jauh lebih berotot. Shen Yuan pun mengatakan jika ini terjadi karena dia rajin olahraga baru-baru ini, dan mereka memulai permainan baru di sofa, permainan menunggangi kuda. Sena yang akan menjadi pemandu kuda itu. Permainan kini langsung ditampilkan begitu saja.
Sena benar-benar punya bakat yang sangat bagus dalam melakukan aksi ini. Di keesokan harinya di kantor Komite Pemuda Kampus, kita pun diperlihatkan dengan banyaknya orang yang mau mendaftarkan untuk menyerahkan berkas dan proposal di startup. Mereka benar-benar sangat menantikan akan hal itu, sehingga membuat si penerima mengatakan, sebelumnya hampir tidak ada yang mengajukan dana hibah startup. Kenapa tiba-tiba banyak sekali mahasiswi yang mencoba untuk melakukan ini? Apakah sesuatu telah terjadi di kampus akhir pekan ini? Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Senyawan yang kini mendapatkan telepon dari rekannya. Senyawan pun kini langsung mengangkat itu. Di sana, itu merupakan asistennya yang mengatakan kepada Senyawan, hari ini dia menerima gelombang pertama pendaftaran dan proposal startup. Total ada 653 yang masuk. Senyawan menanyakan berapa perbandingan pria dan wanita. Anak buahnya mengatakan 628 wanita dan 25 pria. Kini, Senyawan langsung mengatakan, kau urus proses penyaringan, pisahkan mana yang bagus dan mana yang tidak. Saat ini, si gadis ini akan menyingkirkan semua pria, namun Senyawan mengatakan tidak. Kalau ada pria dengan proposal bisnis yang bagus, kirimkan saja ke aku. Anak buahnya mengerti akan hal itu. Senyawan pun kini berkata dalam hatinya, kalau semua isinya wanita yang cantik, ini nanti jadi grup tari besar-besaran. Aku memang harus membina talenta. Kalau nanti sistem memberiku sebuah industri, aku tidak akan punya orang untuk dipimpin. Setelah itu, Liu menanyakan kepada si Senyawan itu, siapakah gadis itu? Senyawan mengatakan jika dia hanyalah bawahannya saja. Jangan cemburu dengan hal yang semacam ini. Liu mengerti akan hal itu. Dan Senyawan menambahkan, jika hubungan mereka hanya murni profesional saja. Kemudian sistem mengatakan kepada Senyawan, sistem telah mendeteksi bahwa host kini mempunyai wanita ketiga dengan tingkat kesukaan 90 lebih. Dan kini hadiah tambahan akan didapatkan oleh Senyawan. Senyawan benar-benar tak menyangka Liu benar-benar mencapai ini semua. Ternyata ini dapat menenangkan hati si Liu itu. Senyawan pun sangat penasaran hadiah apa yang akan dia dapatkan. Dan tanpa diduga ada 3 hadiah. Yang pertama, diameter bertambah, dana bakti eksklusif 30 juta, dan kartu penukaran skill pack eksklusif. Senyawan kini berkata dalam hatinya, gila, ini benar-benar menakjubkan. Dana bakti eksklusif jelas untuk Lawson dan Bully. Aku masih punya satu skill pack eksklusif dari waktu itu. Tapi yang pertama ini luar biasa. Tidak ada pria di dunia yang tidak akan tergila-gila karenanya. Kini, pengaktifan yang pertama dilakukan. Senyawan merasakan sensasi hangat di bawah perutnya itu. Dan kini rasanya sangat jelas sekali. Senyawan kemudian langsung mengajak Liu untuk ke sebuah tempat. Mereka bergegas untuk cepat naik ke atas. Liu pun bingung namun dia bergegas mengikuti Senyawan itu. Ketika tiba di dalam, Liu pun tahu jika ada yang tidak beres dari Senyawan ini. Senyawan pun kini langsung memainkan permainan kartunya di sana, sehingga membuat Liu benar-benar ketakutan. Rasanya sangat berbeda dari biasanya, dan kemungkinan ini sulit untuk dikatakan, karena ini benar-benar bertumbuh layaknya sebuah pedang. Kini, Senyawan mengatakan kemungkinan Liu lah yang telah merubah ini semua. Kini, Liu pun meminta kepada Senyawan untuk lebih lembut lain kali ketika mereka bermain hal yang semacam ini. Senyawan mengerti akan hal itu, dan Senyawan berjanji akan pemanasan sebelum memulai permainan. Senyawan tahu efeknya ini memang luar biasa, dan ini benar-benar di luar perkiraannya. Beberapa waktu kemudian, Senyawan pun harus pergi meninggalkan Liu itu karena dia ada urusan. Ketika beranjak, Senyawan mengatakan dalam hatinya, sepertinya senjata baru ini bukan hanya harus diadaptasi oleh sayangku Liu ini, tapi juga sayangku yang lain, Sena dan Minhui. Aku tidak boleh terburu-buru lain kali ketika melakukan permainan. Senyawan tahu, sehari sudah berlalu sejak kesalahpahaman itu, tapi si Bully pembimbing tidak mengangkat teleponnya atau membalas pesan darinya itu. Kalau begini terus, kesalahpahaman akan semakin parah. Senyawan bingung bagaimana cara dia akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan apapun. Senyawan tahu akan satu hal, kuncinya adalah membuat si dosen pembimbing mau memberinya kesempatan untuk menjelaskan langsung. Senyawan harus bicara langsung dengannya. Dia
tidak ada kelas siang ini, jadi kemungkinan Shen Yuan akan menjumpainya di rumah. Shen Yuan bergegas melakukan itu, dan ketika mengetuk pintunya dan ditanyai siapa yang ada, Shen Yuan pun berbohong dengan mengatakan jika dia tetangganya di lantai bawah. Kamar mandi dari Bu Li bocor ke apartemennya. Bu Li langsung membuka itu, dan ternyata dia tertipu lagi oleh kehadiran Shen Yuan itu. Shen Yuan meminta untuk masuk, dan Bu Li tampaknya masih sulit untuk melakukan ini semua. Dia menanyakan kepada Shen Yuan, sekarang Shen Yuan mau apa? Part 32 berakhir sampai di sini.